Baik, kita mulai pembelajaran matematika pada hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang sudah hadir di Google Meet pada hari ini dalam pembelajaran matematika. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan juga senantiasa diberikan kenikmatan ya untuk beraktivitas, kesehatan untuk beribadah. Mari kita awali pembelajaran matematika pada hari ini dengan berdoa bersama-sama agar apa yang kita lakukan dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, disilakan. Berdoa selesai. Kali ini kita akan membahas tentang aturan sinus dan kosinus ya. Dengan kombinasi dasar menerapkan aturan sinus dan kosinus dan menyelesaikan permasalahan kontekstual dengan aturan sinus dan kosinus ya. Baik, mari kita lanjutkan ke pembelajaran kita pada hari ini terkait dengan aturan sinus dan kosinus ya. Kita ingat kembali tentang perbandingan sinus dan perbandingan kosinus, yaitu perbandingan pada trigonometri ya. Apa yang dinamakan sinus, apa yang dinamakan kosinus. Sinus itu perbandingan sisi di depan dan sisi miring dari satu sudut, itu ya. Kalau kosinus, sisi di samping dengan sisi miringnya. Misalkan kita punyai segitiga ABC. Segitiga ABC di sini, sudut A, sudut B, sudut C. Dengan panjang sisinya, panjang sisi A itu di depan sudut A, panjang sisi B di depan sudut B, panjang sisi C di depan sudut C. Misalkan ini dilambangkan dengan A gitu kan besarnya. Pada segitiga ABC bisa kita tentukan aturan sinus dan aturan kosinus. Nah, semoga sudah membaca diktat ataupun melihat video pembelajarannya ya. Kita mengulas saja di sini. Bagaimana aturan sinus yang berlaku pada segitiga ABC ini? Ya, berikut aturan sinus yang berlaku pada segitiga ABC tersebut. Yaitu aturan sinus yaitu perbandingan sisi ya, perbandingan panjang sisi dan nilai sinus sudut di depannya. Tuh ya, secara umum semuanya kan sama ini. Artinya sisi dan sinus sudut di depannya. A dengan sin A, B dengan sin B, C dengan sin C. Itu ya perbandingannya. Semuanya sama ini. Kalaupun nilainya berbeda, tapi nanti nilai perbandingannya sama. Yang kita tekankan di sini adalah nilai perbandingannya yang sama. Nanti kita coba buktikan. Kalau aturan kosinus berbeda ya. Ini kita perhatikan panjang sisinya. Kalau tadi sisi dan sudut yang dihadapannya itu dibandingkan gitu ya, sepasang-sepasang, berpasang-pasangan. Kalau aturan kosinus ini juga mungkin agak ribet, cuma kita perhatikan di sini untuk mempermudah mengingatnya. Misalkan yang pertama, semuanya nanti sama ya, kondisinya sama. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali B kali C kali cos A. Kita perhatikan di sini. Misalkan ditanyakan atau dicari panjang suatu sisi gitu ya. Suatu sisi segitiga ABC. A di sini misalnya, sisi A. A kuadrat, maka nanti yang dilibatkan salah satu sudut. Itu ya. Yaitu sudut yang mana? Sudut yang berada di depan sisi A. Ini ya. Cuma bukan dibandingkan, bukan bagi seperti ini ya. Sama dengan kan, sejajar. A kuadrat sama dengan, nah nanti terakhirnya melibatkan kosinus sudut A. Gitu ya. Nah, ini bagaimana? Ini adalah sisi-sisi yang lain, gitu ya. Untuk mempermudah kita mengingatnya. Ini sisi-sisi yang lain. Misalkan A kuadrat di sini sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Sisi yang lainnya ya. B kuadrat ditambah C kuadrat. Dikurangi ini ya. 2 kali B kali C. Selain dikuadratkan, juga dikurangi dengan 2 kalinya ini, perkalian B dan C.
baru dikalikan cos A. Gitu ya. Nah, ini kita coba dengan contoh, mudah-mudahan bisa memperjelas. Sekarang misalkan yang B. B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali A kali C kali cos B, karena sisi B di depan sudut T. Itu ya, begitupun yang C. Gitu ya. Nah, kita coba buktikan di sini ya. Kita coba buktikan. Apakah memang sama? Selain cara yang sudah Bapak berikan di diktat ya. Kita coba bukti yang lain di sini. Misalkan ini segitiga ABC-nya ini ya. Sudut besar sudutnya diketahui. Nah, ini bukan sudut istimewa. Biar kita lebih mudah untuk menggeneralisasinya. Nah, ini bisa kita ubah besar sudutnya biar nanti tidak dikira oh sudah ditentukan gitu ya. Enggak. Jadi kita ubah-ubah misalkan. Misalkan sekian. Sudut A 52,22 derajat, sudut B 54,36 derajat, dan sudut C 73,41 derajat. Nilai sin A-nya diketahui, nilai sin B diketahui. Nanti nilai sin C bisa dicari. Kemudian kita lihat perbandingan A dengan sin A dan juga B dengan sin B ya. Perbandingan dari A per sin A dan B per sin B. Kita lihat hasilnya. Ternyata A per sin A itu sama dengan 6,43. Diperoleh dari sini ya. Ini panjang sisi A-nya, ini nilai sin-nya 0,79. Nilai sin sudut 52,22 derajat. Kalau ingin menghitung sendiri, gunakan kalkulator gitu ya. Kalkulator saintifik yang memuat nilai sin, cos, maupun tangen. Nilai B per sin B juga sama, 6,43. Kalau A per sin A itu sama dengan 6,43 dan B per sin B juga sama dengan 6,43, maka bisa disimpulkan A per sin A itu sama dengan B per sin B. Ini contohnya gitu ya. Untuk yang C dengan panjang sekian, nilai sin-nya bisa dicari, bisa kita bandingkan. Nanti hasilnya akan sama, yaitu 6,43. Kita coba bukti yang lain ya. Selain dibandingkan langsung. Misalkan kita kalikan A dengan sin B, sini ya, dengan sampingnya ya. Di sini A dikali sin B dengan B dikali sin A. Karena yang kita bandingkan yang terkait dengan sudut A dan sudut B. Sudut C nanti bisa dihitung sendiri. Kita lihat A kali sin B sama dengan 4,13. B kali sin A juga sama ternyata 4,13. Ini selain kita bandingkan langsung, ternyata perkalian ini juga hasilnya sama. Ini bisa kita lihat. Ini definisi sinus. Kalau kita acu sudutnya adalah sudut yang A, maka sin A itu sama dengan T ya, T per B. T adalah sisi di depan sudut A, D adalah sisi miring pada segitiga yang memuat sudut A. Segitiganya ini A, D, C. Begitupun sin B sama dengan T per A. Dengan perkalian silang diperoleh B sin A sama dengan T. Dan juga A kali sin B sama dengan T. Keduanya sama dengan T, maka B kali sin A itu sama dengan A kali sin B. Sama-sama garis tinggi. Di sini tingginya 4,13. Ini ya, sama. Dari sini bisa diperoleh B kali sin A sama dengan A kali sin B. Maka kita kelompokkan ya. Kita kalikan silang. Kita kelompokkan B dengan B, A dengan A. Diperoleh B per sin B itu sama dengan A per sin A. Ternyata hasilnya sama gitu kan. Diperoleh sama ini dengan ini. A per sin A sama dengan B per sin B. Sama ya. Terbukti ya. Untuk sudut C juga bisa diperoleh yang sama. Untuk kosinus bagaimana? Ya, kosinus juga caranya sama ya. Kita buktikan dengan contoh dulu. Contohnya seperti ini. Ya, contoh ini.
Nah, kita ubah dulu biar nanti tidak sama dengan yang tadi ya. Oke. Diketahui cos A 0,59. Nah, kita nanti acuannya ini ya, sudut A. Ini. A, B, dan C diketahui. Sudutnya juga diketahui sekian. Nah, kita lihat di sini nilai A kuadrat itu berapa. Kemudian dibandingkan dengan nilai B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC kali cos A. Nilainya berapa? Kita lihat ya. Ya, ternyata nilai keduanya sama, 14,2. Karena mempunyai nilai yang sama, maka bisa disimpulkan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC kali cos A. Sama-sama nilainya ya. Nah, ada bukti dari aturan kosinus tadi. Meskipun cara pembuktian yang berbeda dengan yang didiktat, tapi kan hasilnya sama ya. Terbukti aturan sinus ini. Kalaupun dilihat asal-usulnya, bisa kita coba di sini. Jadi bisa dilihat definisi kosinus. Kalau sinus itu sisi depan dibagi dengan sisi miring, kalau kosinus sisi samping dibagi dengan sisi miringnya. Ya. Di sini segitiganya misalkan segitiga ini sudutnya sudut A, maka kosinus A adalah X per B. Dengan perkalian silang diperoleh X sama dengan B cos A. Kalau ini diperoleh dari teorema Pitagoras. Segitiga ADC juga ya. B kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah X kuadrat. Nah, teorema Pitagoras. Kemudian pada segitiga yang kedua, yang sampingnya segitiga BDC, dengan menggunakan Pitagoras, teorema Pitagoras, kita bisa peroleh hubungan sebagai berikut. A kuadrat itu sisi miringnya, ini segitiga siku-siku. Sisi miringnya A kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah C kurangi X kuadrat. C kurangi X ini dari mana? Ya, kalau AB itu panjangnya C, ini tadi kita misalkan panjangnya adalah X, maka ini adalah C kurangi X. Gitu ya. Keseluruhan dikurangi sebagian ini. Kemudian kita jabarkan C kurangi X di kuadrat ini dijabarkan. C kuadrat dikurangi 2CX ditambah X kuadrat. Dikelompokkan di sini. Kenapa? Biar nanti bisa kita hubungkan dengan ini ya. Ini buktinya. Kita substitusikan persamaan yang diperoleh dari segitiga ADC 1, 2 ini ya, disubstitusikan ke persamaan pada segitiga BDC. P kuadrat ditambah X kuadrat itu sama dengan B kuadrat. Ini ya. Ini tetap C kuadrat dikurangi 2C tetap. X-nya diubah menjadi ini. B cos A. Dari sini ya. Maka diperoleh A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC kali cos A. Ya, itu buktinya ya. Bukti aturan sinus maupun aturan kosinus. Ada yang perlu tanyakan? Bagaimana asal-usulnya? Tambah mumet? Ya, kalau tambah mumet kita coba dengan contoh soal ya. Nah, langsung aja ke contoh soal. Nih. Kita coba. Oh iya, bedanya apa nanti aturan sinus dan aturan kosinus terkait dengan penggunaannya, gitu ya. Kondisinya bagaimana? Kita akan menggunakan aturan sinus ataupun aturan kosinus. Demikian kondisinya. Aturan sinus bisa kita gunakan jika diketahui unsur-unsur segitiganya sebagai berikut. Misalkan sisi sudut-sudut atau dua sudut misalkan dan satu sisi yang lainnya ya, yang berkaitan dengan sudut tersebut. Bukan diapit tapi. Yang kedua, sisi sudut. Ya, kalau diketahui sudutnya, dua sudut dan satu sisi yang di antara dua sudut tersebut. Atau juga bisa diketahui kondisinya seperti ini, bisa kita gunakan aturan sinus. Sisi, sudut. Dua sisi dan satu sudut yang berkaitan dengan sisi tersebut. Bedakan dengan aturan kosinus. Nah,
Kita gunakan aturan kosinus kalau pada segitiga tersebut diketahui unsur sisi sudut sisi, yaitu 2 sisi dan 1 sudut yang diapit. Ingat ya, ini yang diapit. Kalau ini tadi sudutnya yang 2, sisinya yang di tengah. Ini ya. Kalau ini sisinya yang 2 diketahui, sudutnya yang di tengah. Atau jika diketahui ketika sisinya, maka kita selesaikan dengan aturan kosinus. Baik, kita coba ilustrasinya seperti ini ya. Kita contoh soal. Tapi yang ini kita tidak selesaikan dulu. Kita lihat dulu ini menggunakan aturan sinus atau aturan kosinus gitu ya. Kuncinya di situ. Kalau perhitungannya insya Allah bisa nanti. Kita coba yang pertama dulu. Nah, ini ya. Yang 1. Diketahui segitiga A, B, C. Ya, segitiga A, B, C. Sudut A 60 derajat, sudut D 45 derajat. BC yang ini 12 cm atau A ya. Yang ditanyakan adalah panjang sisi AC yang ini. Kalau kita lihat unsurnya, sudut sisinya tidak di antara itu ya, jadi antara sudutnya. Atau selain itu bisa kita lihat di sini, ini berpasangan gitu ya. Maka kita selesaikan dengan aturan sinus atau aturan kosinus. Kita selesaikan dengan aturan sinus ya. Iya. Yang kedua, segitiga DEF diketahui sudut D-nya 105 derajat. DEF. Nah, karena 105 maka sudutnya adalah sudut tumpul ya. Misalnya ini D, E, F. Sudut D 105 derajat. EF-nya 6, E-nya 30 derajat. Yang ditanyakan adalah sisi DF ini. Kondisinya sama dengan yang pertama tadi ya. Sudut sisi yang diketahui. Atau ini berpasangan dengan ini berpasangan dengan ini ya. Maka kita selesaikan dengan aturan sinus juga. Ya. Yang ketiga, apakah sama aturan sinus juga? Kita lihat dulu ilustrasinya. Segitiganya kita buat A, B, C. Sudut A 30 derajat, panjang B yang ini 10 cm, panjang C yang ini 16 cm. Tentukan panjang A. Ya. Kalau ini diketahui 2 sisi dan 1 sudut yang diapit ini ya. Ini kan diapit oleh 2 sisi ini. Kalau diketahui 2 sisi dan 1 sudut yang diapitnya, maka kita selesaikan dengan aturan kosinus. Nah, itu ya. Yang keempat, kalau kosinus kan tadi ada 2 kondisi ya. Yang satu ini, jika diketahui 2 sisi dan 1 sudut apitnya. Nah, coba yang keempat, kita lihat segitiganya PQR. Nah, ini PQR. Sudutnya tidak ada yang diketahui di sini ya. Iya. Diketahui PQ 2 akar 19 atau 8,7 ini ya. Kemudian QR yang ini 6. PR yang ini 4. Diketahui ketiga sisinya. Yang ditanyakan besar sudut terbesar. Besar sudut terbesar berada di depan sisi yang terpanjang. Gitu ya. Nah, terpanjang di sini adalah sisi ini, PQ, maka sudut yang terbesar adalah sudut R. Ini yang ditanyakan. Maka untuk menentukan sudut R, kita gunakan aturan kosinus. Meskipun yang ditanyakan sudut, tapi kan kita gunakan aturan kosinus. Ya. Jadi gunakan perkalian silang gitu ya, dibolak-balik sehingga diperoleh nilai sudut R-nya. Itu ilustrasinya, contoh soal untuk ilustrasinya. Kalau perhitungannya insya Allah nanti bisa ya. Kita coba contoh soal dengan perhitungannya. Kan yang pertama, segitiga KLM
Ya. Sisi K-nya 2,2 akar 2, sisi L-nya 4, dan sudut K-nya 30 derajat. Ya, yang kedua, sebuah kapal ya, dari pelabuhan, sebuah kapal A, ada dua nanti ya, dua kapal. Kapal A kecepatannya 10 knot atau 10 mil per jam ke arah 160 derajat. Dan kapal B ke arah 220 derajat dan kecepatan 16 mil per jam. Tentukan jarak kedua kapal 2 jam kemudian. Ya. Kita coba selesaikan. Kita ilustrasikan dulu segitiganya di sini. Segitiga KLM. Ya. Panjang K 2 akar 2, panjang L yang di sini 4, kemudian besar sudut K 30 derajat. Yang ditanyakan yang ini. Kita selesaikan dengan apa? Aturan sinus atau aturan kosinus? Nah, aturan sinus ya. K per sin K sama dengan L per sin L. K-nya 2 akar 2 per sin K-nya 30 derajat sama dengan nilai L-nya yang ini 4 per sin L. Kita kalikan silang nanti ya. Setelah kita substitusi nilai sin 30 derajat ini. 2 akar 2 per. Nilai sin 30 berapa? Ini. Ada yang masih ingat? Tutup udah ya? Tutup ya? Ada yang masih ingat? Nilai sin 30 derajat? Ya, nilai sin 30 derajat adalah setengah. Sama dengan 4 per sin L. Dengan perkalian silang diperoleh sin L sama dengan setengah kali 4 per 2 akar 2. Ini ya. Setengah dari 4 adalah 2, yang bawah tetap penyebutnya. Nah, kita sederhanakan, ini bagi 2, 1 per akar 2. Kalau seperti ini, kita rasionalkan terlebih dahulu ya. Nah, kita rasionalkan terlebih dahulu dengan cara dikalikan dengan sekawannya ini. Akar 2 per akar 2. Diperoleh 1 kali akar 2 adalah akar 2. Akar 2 kali akar 2 adalah akar 4 atau 2. Untuk ini biasa ditulis dengan setengah akar 2. Ya. Ini baru sin L-nya, belum nilai sudutnya ya. Belum besar sudutnya. Kalau sin L itu setengah akar 2, maka L berapa? Berapa sudut berapa yang nilai sinusnya setengah akar 2? Nah, ini harus ingat kembali nilai perbandingan trigonometri. Sin cos tangen untuk sudut-sudut istimewa ya. 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Berapa sudutnya? 45 derajat. Ya. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Nah, ini perlu perhatikan ya. Ini beberapa sudah keluar, nggak tahu karena jaringan atau sengaja meninggalkan ruangan gitu ya. Ya, semoga nanti bisa gabung kembali untuk pertemuan ini. Dan mungkin hanya terkendala jaringan ya. Kemudian yang kedua ini kita ilustrasikan terlebih dahulu. Ini misalkan kita WP pelabuhannya. Ini bergerak 160 derajat ya, kapal A.
dengan cepatan ini. Pergerakannya searah jarum jam. Nanti acuan dari 0 derajatnya adalah yang ini ya. Ini arah utara, seperti halnya pada peta itu ya. Arah utara ini sebagai acuannya, dari titik nolnya, 0 derajatnya. Kemudian bergerak 160 derajat ke arah sini ini ya. 160 derajat kira-kira sekian misalkan. Gitu ya. Nih, A setelah 2 jam di sini misalkan. Kemudian yang B 220 misalkan sekian ya. B misalkan. Ini 160 derajat. Ini 220 derajat. Nah, ini berapa? Kalau ini 160 derajat, ini 220 derajat. Yang ini berapa? Berapa? 220 derajat dikurangi 160 derajat sama dengan 60 derajat. Nah, setelah 2 jam, jarak kapal A dari pelabuhan adalah berapa? Kalau 1 jam itu 10 mil. Kalau 2 jam, berapa? 20 ya. Sekarang ini, kalau 1 jam itu 16 mil. Kalau 2 jam, berapa mil? 32 mil. Yang ditanyakan adalah jarak A dan B ini ya. Nih, berapa jaraknya? Kita gunakan aturan sinus atau aturan kosinus. Kita lihat di sini yang diketahui adalah sisi ya, sisi ini dan sisi ini. Nah, yang ini adalah 2 sisi dan 1 sudut apitnya ya, sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut. Maka kita selesaikan dengan aturan kosinus. Maka AB kuadrat sama dengan, langsung saja ya, ini dengan ini dikuadratkan. 20 kuadrat ditambah 32 kuadrat dikurangi 2 kali keduanya. 20 kali 32 kali dengan kosinus sudut di depannya. Cos 60 derajat. Nah, kita tinggal menghitung. Yang ini berapa? 400 ditambah 32 kuadrat sama dengan, nanti bisa dibantu dengan kalkulator ya, 1024 dikurangi, ini berapa? 1280 kali kosinus 60. Nilai cos 60 berapa? Setengah ya. Ya. Ini nilainya 1424 dikurangi yang ini 640, hasilnya 784. Kalau AB kuadrat sama dengan 784, maka AB sama dengan akarnya 784. Berapa nilainya? 28. Jadi jarak A ke B berapa setelah 2 jam? 28 mil ya. Ya. Itu contoh soal terkait dengan aturan sinus dan kosinus. Ada yang perlu tanyakan sebelum kita buat refleksi? Tidak ada? Pertanyaan kembali untuk aturan sinus ini ya. Jika dipunyai segitiga A, B, C, kemudian panjang sisinya A, B, dan C, aturan sinusnya berlaku A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Ataupun aturan kosinusnya A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC kali cos A. Begitupun yang lainnya menyesuaikan, sama ya. Itu materi-materi pembelajaran matematika nanti bisa diakses melalui site ini ya. Sudah Bapak berikan juga alamatnya di Google Classroom ya. sites.google.com/guru.smk.belajar.id/catatan matematika Kusnandar.
Ya, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga yang masih tetap di ruangan bisa memahaminya, bisa mengerti, dan bisa menerapkannya. Untuk latihan-latihan soal di diktat bisa dicoba, kalau ada kendala bisa disampaikan, bisa tanyakan, baik melalui grup maupun Japri ya, boleh tanyakan. Sebelum akhiri, ada yang perlu tanyakan? Tidak. Tidak, apabila ada kita cukupkan. Kita akhiri dengan berdoa ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Demikian, sampai jumpa pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya penugasan ya, nanti di Google Classroom. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.